Good afternoon, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope everyone is well and healthy. So, we will continue our lesson about English history, and this time we will learn more about the Romans invasion in UK. Now we will continue to the next slide. Sejarah awal mula bangsa Romawi di Britania. Nama Inggris berasal dari kata Pretani, kata Yunani Romawi untuk penduduk Inggris. Orang Romawi salah mengucapkan kata itu dengan menyebut pulau itu Britania. Bangsa Romawi menginvasi Inggris karena Celtic of Britain bekerja sama dengan Celtic of Gaul melawan Romawi. Orang Celtic menggunakan ternak untuk menarik bajak mereka sehingga mereka bisa membuat tanah yang lebih subur dan dapat ditanami dengan berbagai macam tanaman. Inggris melalui bangsa Celtic telah menjadi produsen makanan penting karena iklimnya yang sedang atau mild climate. Celtic Inggris sekarang juga mengekspor jagung dan hewan. Juga mencari anjing pemburu dan budak yang dikirimkan ke daratan Eropa. Bangsa Romawi bisa memanfaatkan makanan Inggris untuk pasukan mereka sendiri saat melawan tentara atau pasukan dari Galia. Nah, di sini kalian bisa melihat ilustrasi ketika para tentara Romawi berusaha untuk menginvasi Britania. Ini ilustrasinya ya. Next. Perkembangan Britania di masa invasi Romawi. Jadi, walaupun Romawi telah menjajah UK, tetap saja ada banyak kemajuan yang didapatkan semasa kependudukan Romawi di UK. Bangsa Romawi membawa keterampilan mereka yaitu dengan membaca dan menulis ke Inggris. Kata-kata tertulis penting untuk menyebarkan gagasan dan membangun kekuatan. Lalu pada tahun 80 Masehi, seorang Romawi pada waktu itu mencatat Gubernur Agricola melatih para putra kepala sukunya untuk belajar tentang seni liberal atau liberal arts. Hal ini mengakibatkan banyak orang mulai menggunakan bahasa Latin dalam pidato dan tulisan. Awalnya, mereka menolak penggunaan bahasa Latin. Tetapi kini, sejak sudah diperkenalkan penggunaan bahasa Latin lewat liberal arts, makin banyak yang mau belajar bahasa Latin. Perkembangan lain ditunjukkan pada pemakaian pakaian nasional menjadi dihargai dan toga atau jubah Romawi menjadi sebuah mode, yaitu jubah Romawi yang berwarna merah. Para petani Celtic tetap mengalami kesulitan untuk membaca huruf atau dikenal dengan buta huruf dan hanya bisa berbicara dengan bahasa Celtic. Sejumlah penduduk kota mampu berbicara dengan bahasa Latin dan Yunani dengan mudah. Sementara itu, pemilik tanah yang lebih kaya di negara itu hampir semuanya menggunakan bahasa Latin. Jadi dari sini bisa kita lihat adanya diskriminasi sosial terhadap penggunaan bahasa yang menunjukkan kelas sosial yang dimiliki oleh setiap penduduk yang ada di UK di masa itu. Next. Berikut ini kalian bisa melihat adanya gambaran tentara Romawi di masa lalu. Ciri khas mereka selalu menggunakan cloak atau Roman cloak yang dikenal sebagai jubah kebanggaan bangsa Romawi. Dan di masa itu, saat mereka menjajah UK, seragam nasional Romawi dan jubahnya pun menjadi suatu tren fashion atau tren mode. Bisa dilihat ya di situ di ilustrasinya ada penggunaan jubah berwarna merah yang dipakai oleh hampir sebagian bangsa Romawi. Next. Di sini kita bisa melihat ada ilustrasi Julius Caesar bersama dengan salah satu bangsawan Romawi lainnya, dan ia terlihat mengenakan jubah berwarna putih. Next. Wilayah Inggris yang ditaklukkan oleh bangsa Romawi. Bangsa Romawi membentuk budaya Romano-Inggris di seluruh bagian selatan Inggris. Dari sungai Humber hingga sungai Severn. Bagian Inggris ini berada di dalam kekaisaran. Di luar daerah dataran tinggi di bawah kendali Romawi, tetapi tidak berkembang. Daerah-daerah ini dapat disaksikan dari kota York.
Wales dulu disebut Chester dan Caerleon di semenanjung barat Inggris. Setiap area dipegang oleh pasukan Romawi yang terdiri dari sekitar 7.000 orang. Total tentara Romawi di Inggris adalah 40.000 orang. Bangsa Romawi tidak dapat menaklukkan Kaledonia yang sekarang disebut dengan Skotlandia, meskipun mereka menghabiskan waktu lebih dari 1 abad untuk melakukan penaklukan terhadap Skotlandia. Next. Di sini kita bisa melihat ilustrasi daerah-daerah yang berusaha dikuasai oleh Romania dan juga tempat-tempat yang merupakan bagian dari Roman Army Camp saat berada di Britania. Next. Hadrian's Wall. Kemudian, orang Romawi membangun tembok yang kuat dinamakan dengan Hadrian karena Kaisar Hadrian yang merencanakan pembangunan tembok tersebut. Tembok Hadrian didirikan beberapa mil lebih jauh ke utara. Tujuan tembok Hadrian untuk mencegah perampok dari utara. Tembok itu juga ditandai sebagai perbatasan antara dua negara, yaitu Inggris dan Skotlandia, dua negara yang akan ada di masa kini. Lalu, upaya untuk mengubah fungsi tembok Hadrian di kemudian hari tidak berhasil karena pasukan tentara yang menyerang terlalu berlebihan. Next, kita akan melihat visual dari Hadrian's Wall. Di sini kita bisa melihat di sepanjang padang rumput ini dibatasi oleh Hadrian's Wall. Ini merupakan perbatasan antara Inggris dan Skotlandia. Next. Masa Kekaisaran Romawi runtuh di Inggris. Kontrol Romawi atas Inggris berakhir ketika Kekaisaran mulai runtuh. Tanda-tanda pertama adalah serangan dari Celtic of Caledonia pada tahun 367 Masehi. Pasukan Romawi merasa situasinya lebih sulit untuk menghentikan para perampok yang terus-menerus melintasi tembok Hadrian. Di grup Germanik, daratan Eropa, Saxon dan Frank mulai menyerbu pantai Gaul. Pada tahun 409, Roma menarik tentara terakhirnya keluar dari Inggris dan Romawi Inggris. Celtic yang diromanisasi dibiarkan berperang sendirian melawan Scotch, Irish, dan Saxon Raiders dari Jerman. Tahun berikutnya, Roma sendiri akhirnya jatuh ke tangan perampok dari Jerman. Lalu, pada pertengahan abad ke-15, ketika Inggris memanggil Romawi untuk meminta bantuan melawan perampok dari Saxon Jerman, tidak ada jawaban yang datang. No answer came. Next. Nah, di sini adalah salah satu ilustrasi visual ketika Kekaisaran Romawi sedang berusaha mempertaruhkan tempat-tempat yang telah ia taklukkan di Inggris. Next, kehidupan orang Romawi. Karakteristik Britania Romawi yang paling jelas adalah kotanya, yang merupakan basis pemerintahan dan peradaban Romawi. Ada 3 jenis kota di Britania Romawi. 2 di antaranya adalah kota yang didirikan berdasarkan piagam Romawi. 3 kota yang ada di masa Romawi Britania adalah Coloniae. Coloniae adalah kota-kota yang dihuni oleh para pemukim Romawi. Yang kedua, the Municipia, kota-kota besar di mana seluruh penduduk diberi kewarganegaraan Romawi. Yang ketiga adalah Civitas, termasuk ibu kota suku Celtic lama yang melaluinya orang Romawi mengatur populasi Celtic di pedesaan. Akhir abad kedua hingga akhir abad ketiga Masehi, hampir setiap kota diberi tembok. Pada awalnya, banyak dari bangunan ini tidak lebih dari hanya sekedar pekerjaan tanah. Tapi, pada 300 Masehi, semua kota memiliki dinding batu yang tebal. Jadi awalnya kota-kota yang ada di Inggris pada masa Romawi itu dibangun tanpa dibangun tembok di antaranya. Namun sudah dibangun oleh tembok di masa itu juga pada tahun 300 Masehi. Bangsa Romawi meninggalkan sekitar 20 kota besar dengan sekitar 5.000 penduduk dan hampir 100 kota kecil. Next. Di sini kita bisa lihat daerah-daerah yang merupakan tempat-tempat yang dikunjungi oleh
Romawi sebagai pembangunan campaign yang mengelilingi daerah Northern Britania. Itu bisa dilihat ilustrasinya ya. Next. Kota dan jalan yang dibangun di masa Romawi. Banyak dari kota-kota ini pada awalnya merupakan perkemahan tentara, dan kata Latin untuk camp adalah castra, tetap menjadi bagian dari banyak nama kota hingga hari ini. Jadi di UK banyak kata-kata yang mengandung kata Latin yang bermakna yaitu castra, dengan akhiran Chester, Caster, atau Chester, yaitu kota-kota yang masih ada hingga saat ini di UK, Gloucester, Leicester, Doncaster, Winchester, Chester, Lancaster, dan masih banyak lagi. Kota-kota ini dibangun dengan batu dan juga kayu, dan telah ada beberapa perencanaan untuk pembangunan jalan, pasar, dan toko. Beberapa bangunan memiliki pemanas sentral. Bangunan-bangunan ini dihubungkan melalui jalan darat. Jalan ini terus digunakan sejak kepergian Romawi dari Britania dan masih menjadi jalan utama Inggris di masa modern. 6 dari jalan Romawi ini bertemu di London, ibu kota sekitar 20.000 orang yang menghuninya. London berukuran 2 kali lipat Paris dan mungkin merupakan pusat perdagangan terpenting di Eropa Utara. Hal ini dikarenakan Inggris Tenggara menghasilkan begitu banyak jagung untuk ekspor. Next. Di sini adalah ilustrasi dari kota-kota yang ada di Gloucester. Ada rumah-rumah kecil yang terbuat dari kayu dan bebatuan. Lalu di situ juga ada seperti bangunan bergaya gotik ya, di situ juga ada. Next. Pembangunan villa di masa Romawi dan populasi penduduk Britania di masa Romawi. Di luar kota, perubahan terbesar selama pendudukan Romawi adalah tumbuhnya pertanian besar yang disebut villa. Villa-villa ini milik orang kaya yang seperti penduduk kota dengan lebih bergaya Romawi daripada suku Celt. Villa-villa biasanya dekat dengan kota, sehingga hasil buminya bisa dijual dengan mudah secara langsung ke daerah kota. Orang-orang di Britania dan kebanyakan orang lainnya masih ada yang tinggal di gubuk bundar dan desa yang sama dengan yang dihuni Celtic 400 tahun sebelumnya, ketika orang Romawi tiba di Britania. Dalam beberapa hal, kehidupan di Inggris Romawi tampak sangat beradab, tetapi juga sulit kecuali bagi yang terkaya. Mayat yang dikuburkan di kuburan Romawi York menunjukkan bahwa harapan hidupnya sangat rendah di masa itu. Hal ini dikarenakan separuh dari seluruh populasi meninggal antara usia 20 hingga 40 tahun, sementara 15% meninggal sebelum mencapai usia 20 tahun. Sehingga di masa itu kondisinya sangat sulit untuk memastikan berapa banyak orang yang tinggal di Inggris ketika Romawi pergi. Kemungkinan sebanyak 5 juta orang dan sebagian lagi karena adanya perdamaian dan peningkatan kehidupan ekonomi yang dibawa orang Romawi ke negara Britania. Pada akhirnya, gelombang baru penjajah telah mengubah semua itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada masa penjajahan Romawi di Inggris tentunya ada banyak kemajuan dan kemunduran. Salah satu kemajuannya ialah jadi semakin banyak orang-orang yang jadi tertarik untuk menggunakan pakaian seperti bangsa Romawi dengan menggunakan the Roman cloak atau jubah merah Romawi. Di samping itu juga adanya pembangunan kota-kota kecil dan jalanan-jalanan yang menghubungkan satu kota dengan kota lainnya yang hingga saat ini masih digunakan sebagai jalan modern di masa Inggris modern. Di samping itu juga adanya pembangunan seperti pembangunan dalam hal pendidikan, yaitu banyaknya orang-orang yang jadi melek huruf atau jadi bisa membaca, dan bahkan mereka juga ada beberapa yang bisa menggunakan bahasa Latin. Walaupun bahasa Latin ini lebih dikhususkan penggunaannya untuk orang-orang yang merupakan kaum sosial menengah ke atas. Sedangkan untuk kaum menengah ke bawah, mereka cenderung masih menggunakan campuran bahasa Celtic, Anglo-Saxon, dan sedikit Romawi. Baik, sekian dari saya. Jangan lupa untuk mengajarkan tugas-tugas yang ada di diskusi pertemuan kedua. Kalian menjelaskan sedikit tentang apa yang kalian pahami tentang kehidupan Romawi di masa
ia menginvasi Inggris. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.